Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya etikaf, siangnya pergi lagi gitu kan. Bahkan kalau kita ikuti hadis Nabi, sejatinya etikaf itu memang harus nggak boleh pulang. Kalau memang nih ikuti hadis Nabi, kalau tadi anggapannya kalau etikaf tuh siang aktivitas lagi. Versinya hadis Nabi etikaf tuh ya harus siang malam. Pak. Kaifa halu? I'm fine. Dulu di pesantren ini belajar gitu nggak sih? Lo di pesantren nggak sih? Sumber kan? Enggak. Sekolah madrasah doang. Lulus? Enggak. Tidur, bro. Enggak, gue nanya beneran. Lah beneran. Lah ya lulus kan? Enggak. Lo gue nggak pernah sih? Madrasah SD maksudnya. Nah, kayak enggak lulus apa? Sebutannya kalau di Cirebon itu ada sekolah Arab gitu Bu ya. Langsung berubah jadi Arab alumninya. Jadi misalnya kayak pulang sekolah konvensional gitu ya. Kan pulang jam pagi, jam 12, jam 2 berangkat lagi sekolah Arab. Maksudnya mereka nggak sadar. Sekolah lagi. Udah gue rekodnya tadi. Oh gitu. Oh siap lah. Gitu. Jadi enggak. Satu menit yang lalu udah gue rekod ini. Lah. Udah mulai. Direktur. Untung nggak gosipin orang. Kacau. Ini udah. Itu yang di pesantren tidur ada tadi itu? Ada. Oh ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ikhwan dan akhwat dalam acara dambaan kita, acara kesukaan kita Nasabi. Nanya sama Buya Asbi. Monggo. Gitu. Apanya monggo? Nanyanya monggo. Ya Cirebon ya. Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kelapangan sehat, kelapangan waktu, kelapangan rezeki. Alhamdulillah. Untuk kita semua. Dan sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kembali lagi Bu ya. Kita dari mana? Punya acara. Lupa lagi kan? Fatihah. Ini nyantrinya lagi pesantren tidur masalahnya. Seperti itu. Fatihah kita. Ayolah kita Kan bagian awak itu. Beneran Bu ya saya Bu ya? Pak. Ayo yang pakai rida. Ayolah. Ayo bukan. Ayo nih nyampe ke Cirebon loh ini coba. Oh. Ila hadratir ruhi Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain wa ummatihi khususan ila ruhi jami'i masyayikhina wa jami'il walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat sya'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, lanjut silakan. Kembali ke laptop Direktur. Kita buka kembali acara Nasabi dengan sederet pertanyaan yang sudah mengantri nih Bu ya. Kali ini kita ditemani oleh Om Tabah Sahibul Pempek Bu ya. Sambil pempek. Pempek itu ada namanya kapal selam kan? ada. Oh, masuk ke perut antum itu? Alhamdulillah. Masuk. Gede banget emang. Jadi hanya di apa? Jadi co-host ini untuk bahan ini aja ya. Bahan diskusi. Jadi pemirsa Pak Tabah ini kakak kita, senior kita di Ribat.
beliau itu selalu tabah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya beliau itu suri toladan buat kita yang adik-adik di Ribat ini. Jadi kalau mungkin nanti sahabat-sahabat datang ke Ribat ketemu Pak Tabah, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk meminta. Kelamaan ini pembukaannya. Lu tuh harus bahas pertanyaan malah bahas aneh. Gimana sih? Durasi. Kelihatan. Udah 3 menit. Gak ada hasilnya. Masya Allah. Tenang pemirsa, kalau pertanyaan kita kan kekurangan bahan. Karena host kita Buya aslinya juragan bahan. Jadi beliau sehari-hari sebenarnya pedagang bahan di Cibadu, teman-teman sekalian. Jadi kalau malam beliau ngaji, dari maghrib sampai subuh ngaji. Nah, subuh sampai siang tidur, siang ngaji lagi itu nggak pernah kerja, nggak pernah jualan. Ini nggak kelihatan ini yang mana? Aduh, udah ngerebut nggak pakai kacamata. Itu. Kacamatanya dipakai. Oh iya, Din, kacamata bener ya. Aduh. Coba pakai. Mudah-mudahan. Assalamualaikum ya. Makasih ya. Kok kan yang mudah makasih. Alhamdulillah, tambah kata. Pembukanya gini aja Bu ya, kalau gitu. Izin ya Bu ya. Pertanyaan pemancing dulu berarti dari diskusi kita. Dari pengajian ke pengajian, Ma'rifat Tarekat itu sering banget ya ada gium untuk mencapai atau bertemu dengan Allah itu usul itu. Matikanlah dirimu sebelum mati. Mati kita. Nah, itu gimana? Ya itu Bu ya. Itu sering banget itu dia. Itu familiar itu di kalangan-kalangan. Tapi jarang sekali ada yang membahas metodologinya Bu ya. Nanyain mati, suaranya jangan mati. Gimana nih, Mas? Oh enggak ya? Masya Allah. Nah, tapi jarang sekali ada yang membahas metodologi mati sebelum mati. Atau sebenarnya mati sebelum mati itu apa sih Bu ya gitu? Metodologi mati. Sebelum mati. Mati ada metodenya, Pak. Jadi mungkin apa yang sebenarnya dimaksud kalimat I tersebut gitu Bu ya. Matilah kita. Mati sebelum mati. Ini kalimat yang familiar tentunya. Aneh lihat kemana nih, kiri kanan ini bingung nih, mana nih? Kamera Bu ya. Kamera Bu ya. Siap. Direktur Bu. Enggak, ngadep ke direktur kita. Direktur. Ini mati. Mati itu kalimat yang familiar. Bahkan sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, kafa bil mauti wa'iza. Kematian itu cukuplah menjadi pelajaran bagi kalian. Kalau nggak sanggup mendengarkan pesan-pesan, belajarlah dari kematian. Belajarlah dari nganterin orang gitu kan. Jadi ternyata kematian itu juga guru. Adakah guru yang dia hidup? Ada. Adakah guru itu yang sudah wafat? Ada. Tapi adakah guru itu sebuah sifat? Itu kematian. Kematian itu sebuah kondisi ya. Sifat apalah yang pasnya itu kondisi lah. Nah, itu pentingnya kita belajar kepada yang namanya kematian sesuai dengan kalimatnya Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Kalimat mutu qabla an tamutu. Ini kalimat yang familiar oleh para ulama-ulama sufi kita. Matilah kamu. Kalau bahasa Jawanya matilah kamu gitu ya. Ya gitu caranya. Wah, itu kejem Bu, jangan Bu. Matilah kamu sebelum kamu nanti mati. Berarti di sini ada dua mati kan? Matilah mati kamu yang pertama sebelum kamu mati. Berarti ada dua fase mati. Ada dua kali mati disebutkan. Matilah kamu dulu sebelum kamu yang mati nanti. Berarti mati yang ini untuk persiapan yang mati ini dong. Berarti yang target adalah mati yang ini. Kedua, berarti yang dituju adalah mati yang ini. Yang ditakutkan itu mati yang kedua. Maka gimana caranya? Tadi bahasa Pak Tabah tadi metodologisnya gimana sih gitu. Kok kita tiba-tiba disuruh matilah sebelum mati. Matilah sebelum mati. Pokoknya bunuh diri gitu. Nah, gitu. Kita pelajari karakter mati itu apa. Ketika mati nanti nih, mati dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat mati ini bagaimana? Sosoknya ada enggak? Yang dicabut itu kan ada, itulah disebut dengan ruh itu. Nah, jasad kan dikubur. Jadi mayat gitu ya.
Nggak ada orang nguburin orang hidup, nggak ada aja. Jangan penjajahan itu. Yang dikuburin yang mayat, Iya, nggak ada aja. Nguburin orang hidup nggak boleh. Jawabannya standar, jadi mayat. Ya begitu. Pelajarilah sifat mati yang menjadi target ini. Apa karakternya? Ketika seseorang wafat, yang wujud pada dirinya, yang muncul pada dirinya itu adalah sisi ruhnya. Ruh kan yang ada, yang masih ada. Yang masih senantiasa hidup Allah itu. ambil itu ya, yang senantiasa hidup itu ruh. Itulah nanti kalau misalnya Allah buatkan jasad baru, itu lagi yang berikan energi terhadap jasad yang baru. Jadi jasad muncullah jasad ukhrawi namanya. Jasad afterlife. Nah, itu life juga nanti itu. Ya. Nah, berarti apa? Karakter mati yang ini adalah karakter ruhiyah. Karakter ruh. Nah, dalam strata jiwa kan ada jiwa bawah itu jiwa apa? Amarah. Kedua? Lawamah. Ketiga? Mulhamah. Next? Mutmainah. Jibat kita ada ibu mutmainah. Ada Bu ya. Iya, kayak kumbu ya. Hah? Kayak kumbu. Oh, itu surau. Oh itu Surabi lagi. Beda lagi. Beda ya. Ibu namanya mutmainah. Oh ibu. Ibu mutmainah. Ini bercanda apa polos ini? Oh ibu ya. Nah, berarti ada 3 jiwa tadi ya. Yang awal, jiwa amarah itu didominasi jiwa-jiwa orang-orang yang tidak percaya pada Allah, jiwa-jiwa orang yang ingkar pada Allah, atau jiwa-jiwa orang muslim sedang bermaksiat pada Allah. Orang zalim ada di jiwa amarah. Jadi kapan seorang muslim atau orang muslim itu ketika satu frekuensi dengan orang-orang non muslim ketika dia berbuat zalim. Orang musyrik maksudnya. Kapan orang muslim itu satu frekuensi dengan orang musyrik ketika dia berlaku zalim. Ketika amarah Allah. Amar itu satu frekuensi dia di alam itu, di kondisi jiwa itu. Nah, kemudian di atas itu ada jiwa lawamah. Dia muslim tuh. Muslim. Dia tahu nih tadi kesalahan, dia bertobat. Dia beristighfar meskipun masih ngos-ngosan. Nah, untuk mengupgrade lagi dia harus rajin ibadah. Jadilah dia mulhamah. Itu masih jiwa itu. Masih jiwa tabiat namanya kata Imam Ghazali. Jiwa tabiat, belumlah jiwa hakikat. Jiwa hakikat itu yang pertama adalah jiwa mutmainnah. Nah, jiwa mutmainnah itu sudah disentuh oleh ruh. Udah terkena oleh gelombang-gelombang ruh. Oh, bahasa gelombang ruh. Mutmainnah tuh. Kenapa? Karena mutmainnah. Ruh itu karakternya tenang. Qalbu karakternya gini-gini. Ya, masumil qalbu qalban illa litaqallubih, kata sebuah ungkapan. Qalbu disebut qalbu karena dia berbolak-balik itu. Karena enggak tenang. Dia disebut dengan qalbu. Nah, ruh karakternya tenang. Nah, karakter tenangnya ruh itu bisa loh memberikan pengaruh bahkan kepada jasad seseorang. Orangnya tenang. Yang pernah kita sampaikan episode sebelumnya, orang kalau sudah yang masalah wadah-wadah itu, kata Bang. Yang wadah-wadah itu dia cenderung tenang, anteng, santai. Itu karakter ruh yang sedang dia adopsi kepada dirinya. Kenapa dia tenang? Nah, apakah sehoror itu kalimat matilah sebelum kamu mati? Bukan seperti itu. Matilah sebelum kamu mati itu maksudnya adalah kamu pakailah karakter ruhanimu. Gunakanlah sifat ruhanimu untuk menjalani hidup kita. Maka kita sejatinya telah mati sebelum mati. Jadi frekuensi kematian nanti, kondisi kematian ketika orang telah wafat itu kan ruhani itu. Maka sifat mati itu kan rohani. Maka itu yang kita adopsi untuk kehidupan saat ini. Sejatinya kita sudah mati. Apa maksudnya? Sejatinya kita sedang meruhani. Gitu sebetulnya. Metodologisnya kira-kira gitu Pak Taba. Jadi apalagi next metodologisnya ketika kita diuji oleh Allah, cobalah belajar menggali lebih jauh, meng-cross check siapa sih aktor di belakang ini gitu. Jangan tiba-tiba kita fokus pada ujiannya, aktornya siapa gitu. Allah gitu kan. Berarti kembali ke episode yang lalu ya, yang pertanyaan membesarkan wadah itu kayak makrifat itu tadi. Iya betul, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira. Oh gitu. Di belakang layar itu. Pertama memutmainnahkan diri. Memutmainnahkan diri. Tentunya maharnya di mulhamahnya betul serius.
Karena dari mulhamah menuju mutmainah itu perjalanan jauh. Banyak kok ahli ibadah. Ahli ibadah itu di mulhamah. Mulhamah. Belum mutmainah. Masih di mulhamah. Banyak ahli ibadah, bahkan ahli zikir ketika Allah guncang, digalau juga. Ketika Allah guncang bahkan bisa berbalik. Ya, Jadi dia siap dipuji tapi tidak siap dibenci kira-kira. Kalau secara ini biasa hari-hari kehidupan sehari-hari riadohnya atau latihannya dari tadi untuk mencapai mutmainah itu, kalau di besok yang lalu kan yang muamalah sehari-hari itu ada juga Bu ya untuk membuat kita menuju mutmainah dengan riadoh sehari-hari. Itu Al-Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan asbab zikir ada buahnya, ada rewardnya, kalbu tenang. Nah menariknya pada ayat itu kan kayak nggak ada sekat, langsung zikir tenang. Memang segratis itu. Ayatnya menyajikan begitu loh. Ala bidzikrillah, tidak ada kata-kata lagi. Tatma'innul qulub, kalbu tenang. Kayak segampang itu loh. Itu cara Al-Quran menyajikan, memotivasi kita. Gampang kok. Tapi sejatinya kalau kita kuliti nih antara zikrullah, kalimat zikrullah, dengan tatma'innul qulub, kalau dikuliti nih, dikupas, itu perjuangannya banyak loh, hijab-hijabnya. Tapi Al-Quran sengaja tidak menampakkan langkah-langkah itu. Khawatir orang putus asa. Ternyata mahar untuk menuju mutmainah itu tidak hanya bab zikir. Itulah semua bab-bab tasawuf itu. Ya Pak, banyak kok orang ahli zikir. Itu bersisa ahli zikir. Konon kabarnya riwayat dia wafat sedang sujud. Kufur, mati kufur. Ahli zikir, ahli riyadhah, ahli thariqah, ahli hakikat dia. Cuman dia tidak bermakrifat. Nah, tiba-tiba digodalah oleh iblis, menjelma sebagai sosok Tuhan gitu kan. Apalagi dia tidak pernah membayangkan sosok itu selama ini. Wah, berarti ini Tuhan nih, belum pernah nih lihat selama ini nih. Akhirnya disuruh sujud, dia tersujud. Dia sujud, Allah cabut. Jadi tidak, kata Abu ya, tidak mesti orang wafat dengan sujud itu husnul khatimah. Dia sujud ke siapa dulu? Sujud kepada harapan dia viral setelah mati. Ada kok orang yang dia berharap mati di tengah masjid, ada CCTV nanti. Nanti orang senang, keluargaku senang. Aku wafat loh. Setipis itu halus Bu ya. Setipis itu udah mati mikirin riya itu kira gitu. Allahu Akbar. Gitu kata saya. Kalau Kang Burhan ini sudah mutmainah belum? Antum sudah mutmainah belum? Karakter hari-hari. Dibully aja. Oh, dibully. Oh, ngetesnya begitu Bu ya? Ya salah satu cara itu dibully. Tapi tidak kayak body shaming enggak. Oh iya. Oh berarti lu nggak boleh bilang lagi candaan Sri Mulat udah nggak boleh lagi bro. Enggak ya. Yang bisa 1000 kesi masih bilang bisa. Tapi lihat orang, lihat kondisi. Ya bully-bully kekerapan lah bahasanya. Iya Bu ya. Oke. Dari tadi nggak baca-kebaca ya. Ini baru nggak bisa nih nggak ketemu ya. Antum evaluasinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya ya. Iya, itu dari audiens. Pertanyaan selanjutnya Pak Dir. Ini dari nah kalau Burhan senangnya ukti, saya ikhwan. Kayaknya bapak ini namanya Altar Jiranda dari Bandung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Buya Asfi, izin bertanya tentang perbedaan iktikaf dan suluh kholwat uzlah. Jadi mungkin karena udah kita menyambut bulan Ramadan ya, jadi ada pertanyaan yang menyangkut perbedaan antara iktikaf dan suluh yang biasa dilakukan oleh penganut tarekat. Jadi bedanya apa sih yang sering ayo 10 hari terakhir kita iktikaf, penganut tarekat kan 10 hari terakhir suluh. Nah, dan apakah suluh yang dilaksanakan oleh para penganut tarekat ini masih relevan di zaman sekarang Bu ya? Seperti itu. Mengingat adanya stigma negatif yang bertebaran, seperti mengabaikan peranan sosial di masyarakat dan hanya peduli dengan akhirat saja. Jadi 10 terakhir kalau kita yang biasa, saya biasa dulu, jadi ini termasuk dia nggak sih? Nggak dulu. Kalau itikaf di masjid, bawa bantal ya, selimut, terus tidur, terus jam 3 dibangunin, terus sahur bersama. Setelah itu kita pulang. Nah kalau yang tarekat kan itu 10 hari terakhir nggak keluar kan ya, jadi perbedaannya apa? Apakah itu masih relevan? Itulah stigmanya. Terus 10 hari terakhir orang nyiapin
buat hari raya. Kayaknya paham bener antum kayaknya. Karena kemarin begitu. udah. Ikut aliran apa? Ayolah, ya. Sebelum azan maghrib nih. Kalau orang menanyakan secara bahasa perbedaannya, saya pengen cari persamaannya. I'tikaf, suluk, khalwat, uzlah. Saya cari persamaan dari segi bahasanya dulu. I'tikaf itu ukuf. Ukuf itu tenang, berdiri tenang. Ukuf itu berdiri tenang. Atau seperti wukuf mirip. Ukuf dan wukuf itu mirip, berdiri tenang. Kemudian karena orang aktivitas di i'tikaf itu memang tenang gitu. Jadi itu temannya mutmainah juga tuh. Orang ekspresinya itu i'tikaf itu belajar mutmainah juga. Oh, nah, itu salah satu metode berarti ya Bu ya. Satu metode lagi tuh i'tikaf itu. Kemudian suluk. Suluk itu secara bahasa artinya melakukan perjalanan. Berarti dia visinya apa nih? Visinya Allah. Ya, visinya mengenali diri. Itu suluk, dia sedang melakukan perjalanan. Perjalanan kan sering orang ngomong perjalanan hidup. Sejatinya setiap orang melakukan suluk. Manusia sejak dia lahir sampai dia wafat itu sedang bersuluk. Menjalani kehidupan itu suluk secara bahasa. Kemudian ada lagi khalwat. Khalwat tadi apa? Menyendiri. Menyendiri. Ada nggak orang dalam keramaian tapi sibuk dan pikiran sendiri? Ada lagi di mall nih, lagi ikut nonton bola di stadion Senayan. Ramai kan, puluhan ribu orang. Tapi dia nggak konsentrasi lihat pertandingan. Tapi dia sibuk dan galau posisi. Itu sebenarnya dia sedang khalwat. Khalwat dan kegalauannya itu khalwat. Jadi khalwat itu sudah lumrah. Hanya saja dalam thariqah itu ditertibkan. Khalwatnya jangan dengan masalah, tapi khalwatnya dengan sang pengurai masalah. Goalsnya ya Bu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan solusi dari masalah. Khalwatnya dengan itu. Kemudian apalagi uzlah. Uzlah itu menjauh dari keramaian. Itu juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hira kan. Khalwat pun dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hira. Khalwat itu menyendiri, uzlah itu menghindar. Kalau uzlah itu betul-betul dengan fisik. Khalwah bisa dengan fisik, bisa dengan pikiran, bisa dengan kolbu, meskipun dari keramaian. Jadi khalwah itu lebih umum dari uzlah. Gitu. Sebetulnya semuanya sama betul. Nah, cuma dalam kondisi dalam kehidupan sosial, i'tikaf itu sering diidentikan dengan ritual-ritual akhir-akhir Ramadan. Malamnya i'tikaf, siangnya pergi lagi gitu kan. Bahkan kalau kita ikuti hadis Nabi, sejatinya i'tikaf itu memang harus nggak boleh pulang. Kalau memang nih ikuti hadis Nabi, kalau tadi anggapannya kalau i'tikaf itu siang aktivitas lagi. Versinya hadis Nabi, i'tikaf itu harus siang malam. Berarti apakah tidak bersosial? Nggak, tidak bersosial. Selama ini kita bersosial kok. 365 hari dikurang 10 hari. 355 hari, masa kita udah bersosial? Masa 10 hari nggak ada untuk Allah gitu kan? Sejatinya harus dibalik. 355 hari untuk Allah, 10 hari untuk manusia. Sejatinya begitu. Begitu semestinya. Nah, pertanyaan menarik tadi, apakah relevan zaman sekarang ini loh? Pertanyaan itu muncul, kemunculan pertanyaan itu pun harus dikritisi juga. Kenapa harus mempertanyakan relevannya? Emangnya zaman dulu tidak ada kesibukan masyarakat? Emangnya zaman dulu juga tidak ada yang namanya keadaan sosial seperti ini nih, harus gaul, harus menjambung bermuamalat, apalagi harus ngariung. Harus ngumpul. Zaman dahulu tidak ada begitu. Jadi apa yang terjadi zaman sekarang? Zaman dulu juga ada, hanya bentuknya aja yang berbeda. Jika zaman dulu ada khalwat, zaman sekarang juga ada khalwat. Jadi sangat relevan. Jadi pertanyaan apakah masih relevan? Ya, pertanyaan apakah masih relevan itu juga tidak relevan juga. Gitu. Untuk ditanyakan ya Bu ya. Iya. Tidak relevan. Karena ya apa yang dialami sekarang seakan-akan kita aja loh. Pertanyaan seperti itu seakan-akan kita doang yang sibuk. Seakan-akan zaman kita doang yang butuh bersosial. Misalnya zaman dulu oke lah, orang udah berkhalwat. Kenapa? Karena mungkin bersosialnya nggak begitu amat gitu. Siapa bilang? Mungkin lebih repot kali bersosial zaman dulu. Coba di perkotaan sekarang lebih bersosial mana orang di kota sekarang banding orang di kampung? Lebih bersosial orang kampung loh. Sekarang di kota orang tetangganya nggak kenal loh. Justru lebih relevan bersuluk zaman sekarang. Ini faktanya udah dikerjakan orang perkotaan, satu komplek aja banyak gak saling kenal. Momentum dong.
Justru pertanyaannya memangnya relevan. Zaman dulu orang harus suluk, mestinya mempertanyakan masa lalu. Zaman sekarang ya harus bersuluk. Udah dipraktekkan kok. Praktekkan dalam sehari-hari. Iya. Berangkat Jadi sangat relevan banget zaman sekarang itu orang berkhalwat. Jadi apa fungsinya? Nanti 10 hari, sebulan, 30 hari itu buahnya juga untuk sosial juga nantinya. Oh, akhirnya. Bu, Ya, kayak orang sedang ambil beasiswa kuliah ke luar negeri. ya. 4 tahun, 6 tahun. Itu untuk siapa? Untuk Indonesia juga ya. Untuk negara kita Indonesia misalnya. juga. Sama mirip kayak gitu. Ntar kalau dia pulang suluk misalnya sukses nih, dia mendapatkan reward dari Allah sebagai jiwa tenang. Yang senang kan orang juga. Yang senang kan tetangga juga, keluarga juga. Itu. Relevan nggak? Ya relevan. Relevan atau tidak relevan tuh lihat efeknya. Jangan hanya persoalan zaman-zaman aja. Nah, lihat relevannya, lihat efeknya. Gitu. Nah, di dalam suluk nanti itu gambaran-gambaran ininya apa aja, Bu ya? Nah, Yang kerja. Nanti aja. Nanti ada. Nanti aja lah. Yang penting masih makan kok, itu aja. Oh, iya. Iya, Bu ya. Masih makan ya. Ini udah selesai tuh gini. Mau maghrib kita. Mau maghrib. Enak banget kita ngobrol ya, sampai nggak berasa ya. Ya, tutup kalau gitu. Anda minta maaf ya pemirsa. Wah, kameranya jadi geser soalnya. Oh, masih. Terusin. Udah selesai. Tutup, monggo. Tutup. Ngajak ribut ini. Barangkali itu ya teman-teman semua. Ini berantem ini, udah lapar kayaknya. Ya, barangkali itu dari saya. Jika ada jawaban-jawaban tadi disampaikan oleh beliau berdua tadi, mungkin ada salah kurangnya, sama maaf. Saya kembalikan lagi kepada beliau. Bentar dulu. Ya, silakan Mas Burhan. Karena azan sedang berkumandang, pemirsa, kita sebenarnya nggak puasa, cuma lapar aja sih sebenarnya. Jadi kita mohon izin mundur, sampai jumpa lagi. Mundur makan ya. Mundur Makan ya. Kita semua izin mewakili sahabat-sahabat Nasabi. Next ke depan semoga kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hashimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hashimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuroniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.